Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rianita Sujarwati, mahasiswa Diploma 4 Akuntansi Reguler Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategis. Semua organisasi sedang menuju suatu tempat, tapi sayangnya beberapa organisasi tidak tahu kemana tujuan mereka. Kita tahu ada perusahaan yang pernah menguasai begitu besar pangsa pasar, akan tetapi lambat laun menghilang dan kemudian mati. Hal inilah yang membuat manajemen strategis diperlukan dalam sebuah organisasi. Apa itu manajemen strategis dan apa saja manfaatnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu yang merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Nah, manajemen strategis tidak hanya sekedar ilmu pasti, tapi membutuhkan pengalaman dan juga intuisi maupun kemampuan interpersonal. Manajemen strategis fokus pada beberapa hal, yaitu integrasi manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Nah, komponen-komponen ini harus diperhatikan secara komprehensif demi tercapainya kesuksesan organisasi. Manajemen strategis pada intinya adalah sebuah upaya untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, apa saja sih tahapan manajemen strategis? Yang pertama adalah perencanaan strategi, yang kedua adalah implementasi strategi, dan yang ketiga adalah evaluasi strategi. Yang pertama adalah perencanaan strategi, meliputi pengembangan visi dan misi, identifikasi SWOT, strength, weaknesses, opportunities, dan threats, kemudian menetapkan tujuan jangka panjang, memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Tahap yang kedua yaitu implementasi strategi. Hal ini meliputi penetapan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Tantangan implementasinya adalah membuat orang-orang di sebuah organisasi sebagai penggerak dapat bekerja dengan antusias untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, yang ketiga ada evaluasi strategi. Strategi yang dilaksanakan perlu dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan. Nah, oleh karena itu organisasi perlu untuk memantau kondisi internal dan juga eksternalnya. Organisasi seperti sebuah organisme yang harus pintar beradaptasi atau mereka tidak akan bertahan. Manajemen strategis memungkinkan organisasi menjadi lebih proaktif daripada reaktif. Manfaat utama dari manajemen strategis adalah membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk pengambilan keputusan. Manfaat finansialnya adalah organisasi yang menerapkan manajemen strategis umumnya lebih menguntungkan dan sukses, dapat dilihat dari penjualan, profitabilitas, maupun produktivitasnya. Ada juga manfaat non-finansial antara lain meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal, meningkatkan pemahaman tentang strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, kedisiplinan, koordinasi, sinergi, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan, serta mengurangi resistensi terhadap perubahan karena perubahan dianggap sebagai sebuah kesempatan. Manajemen strategis bisa juga loh kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita dan bagaimana cara mencapainya dengan cara menetapkan visi dan misi dan menganalisis SWOT untuk mencapai sebuah competitive advantage yang membedakan diri kita dengan orang lain. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.